Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaqahullahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab. Allahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan. Wa yawma taqumus sa'ah Wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Wa idh yatahajjuna fin nari fayaqulu ad-du'afa'u lilladhina istakbaru. Wa idh yatahajjuna fin nari fayaqulu ad-du'afa'u lilladhina istakbaru. Lilladhina istakbaru inna kunna lakum tab'a. Lilladhina istakbaru inna kunna lakum tab'an. Fahal antum mughnuna 'anna nasiban minan nar. Fahal antum mughnuna 'anna nasiban minan nar. Qala alladhina istakbaru inna kullun fiha innallaha qad hakama bainal 'ibad. Qala alladhina istakbaru inna kullun fiha innallaha qad hakama bainal 'ibad. Wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam ad'u rabbakum. Wa qala alladhina fin nari khazanati jahannam Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Qalu bala. Qalu fad'u. Wa ma du'a'ul kafirina illa fi dhalal. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Inna
tadi dibaca dari ayat 45 ya. Kita sedikit naik ke atas ya, yaitu Allah berfirman, Ma'akulu lakum ya, fasatadkuruna ya, kalian nanti pasti bakal ingat ya. Jadi ketika ada orang yang masuk ke dalam neraka, bu lagi pada ingat lah omongan-omongan bisa di dunia nih. Ibu ketika nanti di akhirat ingat semua omongan-omongan waktu di dunia. Tuh kan benar, ma'akulu lakum. Tuh kan, dulu kan udah dibilangin waktu di pengajian bahwa kalau nggak nurut sama Allah masuk neraka. Neraka itu apinya begini-begini, minumannya yaitu darah anak yang mendidih. Nah, kan benar aja kan? Tuh pada di sini tuh nanti pada membenarkan apa yang dulu diucap oleh para ulama. Nah, ya, sekarang yang nggak percaya kan nggak nyesel belakangnya itu. Yang nggak mau ngaji nyesel belakangnya ya. Jadi sebetulnya kalau nggak mau ngaji tuh yang maaf bukan rugi gurunya, ya rugi siapa? Diri ya. Jangan membuat diri sendiri menjadi orang yang rugi. Hidup itu cuma sebentar loh. Sebentar, hidup sebentar kalau kita nggak pergunakan sebaik mungkin, ibu meninggal dunia udah gak ada kesempatan lagi. Jadi hidup ini hanya adalah waktu atau kesempatan buat kita menambah amal soleh, mengurangi dosa. Kalau kita nggak menggunakan itu, ya udah kita sendiri yang bakal menyesal. Nah, pada tahun corona pasti kalian bakal ingat dulu katanya apa yang di dunia ma'akul lakum, apa yang sudah saya ucap, kata Rasulullah, kata para rasul, kata para ulama. Wa itu amri ilallah ya. Dan kita semua serahkan urusan kita kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Allah itu maha melihat kepada semua hambanya. Fawaqahullahu sayyi'ati ma makaru. Maka Allah memelihara keburukan atau kejelekan makar atau tipu dayanya orang kafir. Contohnya di sini bahwa ketika Fir'aun mengejar-ngejar Nabi Musa dan pengikutnya, kan Allah pelihara Nabi Musa. Ketika dari Mesir keluar, Nabi Musa dengan pengikutnya dikejar oleh Fir'aun dari belakang. Ketika sampai di Laut Merah, di Jeddah ya, yang sudah umrah, yang sudah haji, sampai di situ apa kata Allah? Hai Musa, lemparkan tongkatmu. Jadi dikasih mukjizat tongkat. Tongkatnya sudah apa? Lempar ke laut. Lempar. Ketika dilempar ke laut, subhanallah langsung jadi darah. Cepat kamu menyeberang dengan pengikutmu. Udah nyebrang, selamat semua. Kemudian akhirnya apa? Lempar lagi ke yang tadi laut yang darat jadi yang laut jadi darat. Lempar lagi, lempar lagi jadi laut lagi. Sementara Fir'aun di belakang sedang mengejar. Di tengah-tengah laut jadi laut kembali. Akhirnya gimana? Fir'aun dan pengikutnya tenggelam semua. Ketika tenggelam si Fir'aun apa? Musa. Nah, sementara aku sudah coba deh ibu, kalau ada orang meninggal di sini ada. Coba ibu ada orang meninggal. Coba ibu liatin, benar-benar ibu liatin. Biasanya ini, gitu. Karena yang menangnya sudah di sini. Sudah dikit lagi. Musa, saya percaya dengan Tuhanmu dan Tuhan kita semua. Nah, Tuhan Musa terlambat loh. Kemarin ngapain aja? 1000 tahun dikasih umur, sehat terus lagi. Makan enak sapi mulu lagi. Berak-berak. Bukan main ya, Allah itu mengulur ya kepada Musa, kepada Fir'aun dengan berbagai kenikmatan. Masya Allah, seumur-umur nggak pernah sakit. Hari jadi sombongnya, bagus itu sakit mulu ya. Kalau itu jadi nggak sombong kok. Sombongin apa penyakitan? Iya ya, maaf, kepala nggak pusing mencret enggak mulus. Subhanallah, emang gantian ini kok dari kepala, perut, kaki. Pasti ibu, coba deh ibu sendiri apa? Ibu ingat dah. Penyakit kita paling dikisah itu. Kepala nggak pusing, perut mulus. Perut nggak mulus, perut enak, kepala enak, kaki meruang. Emang ada itu. Artinya kalau kita mau sombong gimana, orang penyakitan.
Fir'aun akhirnya subhanallah diulur begitu, akhirnya sombong. Nah, akhirnya terlambat. Makanya Bu, napas kalau udah nyampe di sini udah nggak ada ampun. Kalau Ibu napasnya gimana? Panjang. Namun masih panjang nih. Taubat dengan taubatan sekalipun kita ngaku kepada Allah, ilahi lastulil firdausi ahla. Tuhanku, saya ini emang gak pantas masuk surga Firdaus. Gimana mau masuk surga Firdaus? Puasanya masih males, tahajud lagi punya masalah. Kalau nggak punya masalah, enggak ya, insya Allah ya. Kayaknya si Roman mukanya udah penuh cahaya. Kayaknya udah nggak jahiliyah lagi. Doanya ibu udah tiap hari. Allahumma bien saiki. Bien kulo boten tahajud, kulo jahiliyah. Saiki sampun taubatan. Kata orangnya kata ngomong apa sih itu? Iya ya, apaan lo ya? Tuh orang Jakarta makanya ngomong, belajar dah ya. Dia dahulu kita jahiliyah nggak paham, ngerjain dosa enak, tapi nggak pernah sadar, nggak pernah takut, biasa-biasa aja. Sekarang ibu mengerjakan dosa, insya Allah udah merasa nggak biasa, insya Allah. Iya ya, karena ibu udah bien-bien. Sedikit dulu sekarang ya. Akhirnya subhanallah. Nah, orang Islam dijaga oleh Allah, dipelihara dari tipu daya orang kafir. Akhirnya Fir'aun tenggelam dengan pengikutnya. Kemudian Allah akan tunjukkan kepada sesudahnya nih orang yang sombong. Akhirnya Bu, orang-orang hancur badannya, si Fir'aun nggak hancur. Nah, pas 10 Muharram nih badannya nih Bu, karena kena ombak. Jadi gimana? Minggir. Yang lain dimakan ikan. Mungkin ikan udah nggak doyan sama si Fir'aun. Juga elek ya. Dia ikan aja udah nggak dapat aku ya. Akhirnya aku langsung minggir. Akhirnya tanggal 10 tuh si Fir'aun ada di tepi. Sekarang ada bu jasadnya. Di mana? Di Mesir. Pengen lihat? Ayo awal saya. Ayo kita sama-sama umroh langsung ya ke Mesir, ke Syria, insya Allah dulu. Nanti gimana caranya Allah dah gitu ya. Ya. Subhanallah. Ya saya pernah lihat ibu ya di Mesir ada museumnya khusus, yaitu museum yaitu punyanya Fir'aun semua. Sandalnya Fir'aun gede banget. Berarti orang gede orang. Sampai kolornya gede banget. Bener kok di saya lihat mana dulu ada tulisannya ada sirwalu Fir'aun. Masya Allah, mana kolor gede. Berarti orangnya sandalnya gede semua dilihatin Bu. Jadi itu museumnya. Nah pas mau masuk lihat Fir'aunnya kita suruh bayar 40 pon. Apa ada? Saya pengennya tuh Bu, kamera mau saya bawa, maksud saya mau saya foto. Ternyata nggak boleh masuk. Ada gaya di sini nggak boleh. Kalau udah kita pengen foto ya, pengen mau nunjukin ke ibu ya, mau nunjukin dari ibu tahu yang nggak nyampe sore jadi lihat gitu loh. Rupanya saya salahnya kali ya, mau bangga nggak boleh masuk. Akhirnya penjaganya terus lihat semua. Ternyata Fir'aun itu kayak model Hamengkubuwono. Nah, Hamengkubuwono 1, 2 kan terjadi tuh kerajaan tuh. Nah, saya nanya, enak Fir'aun ala di Quran? Ada Bu. Benar, jadi ada di etalase. Ya, di etalase orangnya panjang, rambutnya keriting. Jadi apa? Pirang keriting ya. Nah, kayak dikepang begitu. Subhanallah. Tuh ganteng, orangnya aja kelihatan ganteng loh. Jadi ganteng tuh sebetulnya. Emang ganteng, sehat, kuat, dikasih kekayaan, kasih jabatan, jadi sombong. Bagus sih muka, cantik banget. Dia mau nyombongin apaan? Orang ngajak ngomong-ngomongnya gitu. Iya, dia bakal bisa itu coba. Semuanya dari kasih oleh Allah itu. Oh benar ganteng nih orangnya. Saya lihat, masya Allah ya, itulah turunannya, yaitu si Fir'aun. Karena dia raja kan Bu, kayak gitu tuh ya, raja 1, 2, 3. Nah, saya nanya, mau penjaganya, nah Asia, mana Siti Asia? Yaitu istri Fir'aun. Oh tidak, nggak ada di sini. Asia ada muslimah, dia orang muslim, harus dikubur. Ya di situ istri-istrinya yang kafir.
itu. Subhanallah. Ya orang Islam nggak boleh dibalsem. Jadi katanya kalau ada yang rusak badannya dibawa ke Paris, dibalsem lagi, taruh situ. Subhanallah. Nah ada yang nanya, jasadnya di situ apa si Fir'aun lagi disiksa? Ya lagi disiksa. Sini dalam kitab tafsir Sawi, waruhuhu dan ruhnya lagi disiksa terus oleh Allah. Pagi dan sore selalu diperlihatkan nerakanya. Tuh, jadi orang kafir juga sama bu, masuk ke dalam kubur terus dikasih lihat nerakanya. Itu loh tempatmu nanti. Tuh, makanya ibu bertahan dah. Bertahan apa? Bahwa iman dan Islam jangan tergiur dengan dunia. Nah ibu sekarang bertahan mau ngaji, anak-anakku juga harus bertahan. Jangan sampai anak-anak ibu tuh dipacarin sama agama lain. Sampai naudzubillah gara-gara maaf pacarnya iming-imingin, nanti kamu kalau nikah sama saya dek dikasih rumah yang miliaran, mobilnya miliaran, uangnya miliaran. Nah harus bertahan, enggak biar deh saya nikah sama orang Islam yang penting soleh. Nah mendingan miskin soleh dermawan. Nanti pasti orang soleh ngomong begini, ya dek kalau kamu nikah sama saya, nanti kalau kamu pengen punya rumah bagus, abang punya uang, nanti saya beliin insya Allah. Pengen apa lagi? Pengen mobil bang yang bagus, nanti kalau abang punya uang, abang beliin. Pengen apa lagi? Pengen pengen haji, ya abang lagi ngumpulin duit dulu, nanti kalau uang udah kumpul nanti pergi haji. Ya namanya kan miskin tapi lumayan udah ada niatan kan, niatnya orang Islam udah dicatat. Iya udah ibu punya suami yang soleh dermawan, pokoknya nanti insya Allah kalau punya uang dibeliin. Kapan bang? Ya kalau punya uang. Tuh bu ya, wahako ya, di ahli Fir'aun su'adab ya, dan Fir'aun selalu diliputi, dilingkari dengan yaitu Fir'aun su'adab dengan adab yang teramat sangat pedih. Al-Gharaq, ya bagaimana dia dan pengikutnya semua tenggelam. Tenggelamannya udah merupakan penyiksaan. Kan orang kalau udah kena air blok itu kan nggak bisa napas dan penyiksaan. Nah sekalipun sekarang jasadnya diselamatkan, tapi rohnya sedang disiksa terus-terusan, nggak berhenti nunggu sampai kiamat. Nanti kalau ada kiamat, udah masuk neraka terus-terusan juga, nggak ada berhentinya. Enaknya cuma 1000 tahun. Susahnya udah lebih dari 1000 tahun, dikubur aja lebih dari 10 tahun. Tuh ya, kayu bertahan ya. Allah mahfim lana bil iman, mahfim lana bil Islam. Ya Allah, akhirkan kami dengan bawa iman, akhirkan kami bawa Islam, dan akhirkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Kalau ibu nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia aja, atau bahasa Jawa juga nggak apa-apa kok. Allah maha memahami segala bahasa. Jangankan bahasa ibu, bahasa cacing Allah masih paham. Udah pakai bahasa Sunda, oke. Bahasa Jawa, iya. Ya Allah, akhirkan pulau, apa akhirkan? Hah? Nah, pokoknya akhirkan pulau husnul khotimah. Bawa iman lan Islam sing mantep ning ati kula. Iya, bahasa Jawa tapi bu paham mantep, bisa nangis. Ngomong bahasa Arab nggak paham, cengar-cengir lagi minta ampun ke cengar-cengir ya, karena nggak paham. Tuh udah pakai bahasa ibu aja biar mantep ya. Dah ya, jadi Fir'aun itu semua terus setiap hari diliputi dengan yaitu adab yang pedih. Udah kasih lihat di sini ya, ada apa? Fawaqahullahu sayyidu ma makaru aisyada itu maghum ya, di mana makar mereka, tipu daya mereka itu Allah waqaf najallahu taala dari rajul. Allah selamatkan Nabi Musa bersama pengikutnya minal gharq, yaitu dari tenggelam ya. Kemudian dia ada ulama minhum ya. Kemudian lagi nah yu'radun selanjutnya nih. An-naru yu'raduna 'alaiha nih ya.
Anar api neraka yuradun akan selalu ditampakkan, diperlihatkan oleh Allah alaiha kepada orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah, Fir'aun dan pengikutnya. Tuh, jadi kata ibu, kan udah dimakan ikan kan gitu ya. Kan ada yang nanya tuh, orang yang meninggalnya di laut, yang kemarin pesawat kebakar, jatuh, kan kemana itu gimana? Kalau di orang kafir sekalipun terbakar udah jadi abu, tetap dia akan dijadikan kembali oleh Allah, kemudian diseksa nggak berhenti di dalam kuburnya. Tuh, na'udzubillah min ya. Yuradun akan selalu diperlihatkan wudu wa washiya, sobahan wa masaan, pagi dan sore. Jadi dilihatin tuh nerakamu. Ya, belum lagi dia lagi disiksa, dikontumi terus oleh malaikat. Insyaallah ya. Wa yauma taqumus saah, yaitu dan hari di mana yaitu kiamat akan terjadi. Udkhulu ala fir'aun, masuklah seluruh Fir'aun dan pengikut-pengikutnya asyaddal adab, yaitu siksaan yang amat sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Masya Allah ya, di dunia orang yang kelihatannya enak ya, bangun siang tinggal makan, langsung jalan siang makan siang, sekalian makan sekretarisnya. Aduh, makanya apartemen kadang-kadang ramenya zuhur, kalau malam sepi, pulang ke rumah masing-masing. Ntar kalau siang rame, aduh, naudzubillah ya. Makanya Bu, ada survei orang yang kerja sama yang nggak kerja itu, maaf, lebih baik yang nggak kerja. Iya, yang kerja itu 2/3. 2/3 banyakan yang no, subhanallah ya. Nah, ibu udah ngerti ya. Makanya ibu berlindung, tapi insya Allah makanya yang kerja harusnya ngaji. Kalau ngaji insya Allah jadinya bertahan, ada benteng yang kuat ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan anak ibu yang kerja ya termasuk orang yang sepertiga. Ya, ibu-ibu yang kerja juga masuk yang sepertiga, berarti yang aman ya, yang aman, yang bisa mengendalikan diri, insya Allah ya. Wa yatahajjuna, dan ketika orang-orang dalam neraka itu saling berbantah-bantahan. Jadi orang di neraka itu saling salah-salahan. Benar dalam api neraka, fayaqulu du'afa, orang-orang yang lemah, lilladzina istakbaru, kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Nah, seperti pengikut Fir'aun pada berbantah-bantahan. Ayo Fir'aun, saya kan belum ikutin kamu. Apa kata kamu? Saya ngikut. Ayo sekarang bantuin saya, tolongin saya. Coba bikin saya supaya neraka ini jangan terlalu sakit begini. Tolong ringankan saya, minta sama Allah. Apa kata Fir'aun? Inna kunna lakum taba'an fal antum mughnuna anna nasiba. Wa inna kunna, semuanya kami semua lakum, dan kalian semua taba'an ikutin kami Fir'aun. Fal antum mughnuna, apakah engkau mampu yaitu meringankan siksaan yang sudah diberikan oleh Allah sekarang, anna nasiban minan nar. Coba kalau meringankan sedikit saja dari api neraka. Fir'aun kira-kira mampu nggak Bu? Ya, dia sendiri lagi ngapa-ngapan, lagi dipukulin mulu. Mungkin Fir'aun pukulannya lebih banyakan ya, karena ngajak-ngajakin orang. Nah, orang-orang yang pada nyalahin dia, ayo dong kita dibantu dong, kan saya udah ngikutin kamu. Kan harusnya kan kalau kita ngikutin pimpinannya belain. Tapi kalau ibu insya Allah yang ngaji, insya Allah gurunya dalam kitab syariat nih, bukan maunya saya, bukan bisa-bisanya saya. Para ulama akan berdiri di tempatnya para nabi. Nah, ada di situ pada nyari. Ulama nih, guru-gurunya pada nyari siapa? Muridnya. Mana si A, mana si B? Udah dilihat semua. Nah, akhirnya apa? Memberikan syafaat. Sebetulnya syafaat ini syafaatnya Rasulullah. Cuman Rasulullah ngasih syafaat nggak langsung ke ibu, melalui para ulama. Nah, makanya murid yang begini-begitu, oh ya Allah, si itu tuh kasihan itu, mau gibur. Ntar ya Allah, saya lihat dulu dia rajin. Jadi ulama ini bisa sedikit memberikan pertolongan. Makanya di sini Bu, dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab-kitab yang lain ada yang namanya tauqirul ulama, yaitu apa? Menghormati ulama. Makanya Ibu mandang ulama seakan-akan memandang Nabi, jadi ibadah. Ibu ke rumah ulama seakan-akan ke rumah Rasul, seakan-akan jadi ibadah. Duduk bersama ulama seakan-akan duduk bersama Rasul. Tuh, subhanallah ya. Artinya apa? Makanya kalau ulama ngajakin ibu, insya Allah dia bertanggung jawab di akhirat.
dia akan ngayomin. Tapi kalau Fir'aun ngajakin orang, nanti di akhirat lepas. Nah, ibu juga kalau dulu sama setan, nama iblis, ibu nggak mau tanggung jawab. Nah, ibu sekarang misalnya nurutin setan dah, nurutin iblis, hawa nafsu terus. Biar bawaannya apa ya, hawa nafsu. Ibu udah paham kan ya? Mana hawa nafsu, mana iman. Yang iman yang mana nih? Yang ngaji. Yang hawa nafsu yang mana? Nah, ibu udah tahu ya. Nah, udah berarti alhamdulillah, ya udah masuk nih pelajarannya. Nah, yang ini namanya iman. Yang hawa nafsu. Nah, ya dah. Itu udah ibu udah paham ya. Nah, yang ikutin hawa nafsu, ngikutin hawa nafsu ya nggak pernah sholat, nggak pernah tahajud, nggak pernah baca Quran. Pokoknya enak-enakin dunia dah. Dia tamat di dunia bersenang-senang. Jadi kan nanti masuk neraka dia ngomong, setan saya dulu ngikutin kamu mulu, ayo dong belain saya. Kata setan, lu kan tahu kita nih emang penduduk neraka, ngapa lu ngikut? Gitu. Ibu jangan ikut setan. Setan harusnya dipakailah dulu adu wabubina. Jadikan setan musuh yang nyata. Tapi kenyataan hidup senang nemenin apa senang musuhin setan? Senang nemenin. Hei, paham ya? Bener ya bu ya? Bener Abu Bakar Siddiq nih. Ketika Abu Bakar Siddiq dengan Rasulullah SAW lagi berdua, ada orang datang tahu-tahu nyala Abu Bakar bu. Kamu gini. Abu Bakar diem aja. Ketika Abu Bakar diem dicela orang, itu Rasulullah diem di sampingnya, nggak berdiri. Tapi ketika Abu Bakar kepancing emosinya berdiri. Ketika berdiri, angkat kamu balas marah. Rasulullah langsung lari, langsung keluar, langsung jalan cepat. Akhirnya Abu Bakar keluar, lah Rasulullah nggak ada, lari. Ya Rasulullah, tar dulu. Tadi saya dimaki-maki orang, saya diem aja, engkau bersama saya. Tapi setelah saya balas, engkau pergi. Apa kata Rasulullah? Ketika engkau diam dan tidak membalas orang itu marah-marah, maki-maki engkau, di situ ada malaikat. Tapi ketika engkau bangkit, yaitu membalas marahnya orang, di situ ada setan. Saya nggak mau sama setan. Nah, misalnya nih, maaf, kita lagi berdua, lagi pengajian, datang orang ketiga, ngomongin orang. Nah, mungkin orang yang baik ini ketika ngomongin orang, wow. Nah pasti, lo kenapa jangan? Saya nggak mau, di situ ada setan. Ibu biasanya jadi setan apa ngindar? Begitu aja gampang ya, gampang. Iya misalnya lagi ngomongin orang kan itu berarti ada perkumpulan setan. Ibu masuk apa ngindar? Nah. Itu udah semuanya dikasih contoh itu, ada hadisnya, subhanallah ya. Makanya masya Allah, mudah-mudahan insya Allah ngaji pelan-pelan, insya Allah bisa apa namanya nih, menahan diri insya Allah. Subhanallah ya. Saya kan begitu, ibu dayanya pintar banget ya. Lagi sholat ya, Allah Akbar, lari dia, kentut semacam-macamnya. Kentutnya pokoknya nyaingin adzan. Kalau adzannya kenceng, kentutnya kenceng enggak? Karena dia nggak mau dengar adzan. Ibu yang nggak mau dengar adzan sama masakan kentut. Iya benar. Ibu lagi adzan nyalain TV, nyalain radio. Lagi adzan, ibu ngobrol. Ayo tadi siapa yang ngobrol? Ngobrol kenceng sampai nggak dengar adzan, maka sama dengan setan kentut. Setelah kentut udah kenceng, dia nggak mau dengar adzan selesai, dia balik lagi ke kita. Nah, Allahu Akbar. Besok ngomong ngawinin. Undangan dibagi belum? Makanan siapa lo? Tahu di mana? Nah, itu setan lo. Kalau pada itu orang taat. Ya, ini apa ya tadi 2 apa 3? 2 apa 3? Kok tahu tuh baca ayat kursi Fatihahnya udah baca belum? Udah bagus ada ilmunya dikit 2 apa 3? 2 apa 2 dah. Tadi udah selesai baca sujud sawi. Ya Allah ya Rob, ini iman tipis amat ya. Begitu bu, ibu mau pergi kadang-kadang diingetin bawaan. Mau pulang kampung diingetin si nenek kasih apa, mbah kasih apa, bule, bude.
Semuanya subhanallah pinternya setan. Subhanallah ya. Kadang-kadang kita bisa khusyuk. Kata setan, "Lo baik, lo lagi sholat bisa khusyuk, nggak bisa digodain. Ntar lo habis sholat." Nah, ibu mulanya udah malas doa bu. Allahumma lantas tungguin lah, ditungguin mau kondangan. Subhanallah, itulah pandainya setan mencari sela-selanya manusia supaya manusia ngikutin dia. Ibu dan saya sama bu, dideketin mulu ya, pagi siang sore malam. Sekarang udah deket belum nih? Insya Allah ya, mungkin kalau lurus aja itu udah pada setan udah. Ibu gimana bawanya? Jangan ngantuk muap-muap, daripada muap belum? Astagfirullahaladzim. Karena kalau pengen masuk di buahnya tuh ini dipencet bu hidungnya mas setan. Nah, ketika dipencet, wah. Ini dipencet itu di rumah langsung dia masuk. Karena dia masuk, maka setan ngikutin aliran darah. Makanya setan godanya ini nyerap banget ke sini kan, ngikutin aliran darah dia. Jadi maju dam katanya di dalam aliran darah. Masya Allah. Nah, kepada ibu di sini, kalau ada bisikan ada sini ya dua ya. Ngaji apa enggak gitu ya. Udah menyelenggeng nih. Nah ya, jadi di sini kayaknya ada dua bisikan. Kata Iman ngaji. Nah, babnya lain. Nah kalau nggak ngaji sekarang satu depan babnya udah beda. Nah kata Iman, kata setan, tapi kan sama aja ngaji juga. Ya, udah nggak datang sekarang masih bisa besok. Bener apa bener? Ya. Itu mukanya kayak tahu. Makanya sama Allah dikasih Rasul itu manusia supaya ngerti setan itu bagaimana caranya masuk ke dalam tubuh manusia ya. Subhanallah ya, sayang. Ya, insya Allah kita bisa menjadikan setan sebagai musuh. Tuh, berbantah-bantahan itu orang yang lemah, pada yang pengikut-ikut pada nyalahin si Fir'aun, minta diringankan. Qala alladziina istakbaru, ini orang-orang yang menyombongkan diri kayak Fir'aun, inna kullun fiha, inna Allaha qad inna kullun fiha, semuanya kami semua, kita semua nih di dalam neraka, inna Allaha qad hakama baina ibad. Saya nggak bisa bantu kalian karena Allah sudah memberikan keputusan antara hambanya ya. Fa'adkhal mu'minina al-jannah wal kafirina an-nar ya, bahwa Allah akan memasukkan orang yang beriman ke surga dan Allah masukkan orang kafir ke neraka. Tubuh ngeliat kebakaran aja kita udah mampu, apalagi aduh ya Allah, kalau kebakaran di dunia paling semen sama kayu ya. Nah sementara neraka itu kayu bakarnya manusia, orang-orang kafir dan berhala ya. Batu, yang namanya batu kalau dibakar bukannya, kalau kayu lama-lama kan jadi abu ya, jadinya bisa sedikit nggak begitu panas. Tapi kalau batu dibakar lama-lama dia jadi bara ya, insya Allah ya. Makanya ibu bertahan dengan iman dan Islam. Dan lagi-lagi ibu ngaji ini adalah ibaratnya pohon cangkokan yang pahalanya berat banget. Ini jadi ibu nih kalau rajin ngaji asal jangan apa ya, ibaratnya kerjaan rumah jangan sampai keleleran gitu ya. Nah asal ibu bisa ngatur ini ibarat timbangan cepet berat bu. Supaya cepat berat, kalau ibu timbangan amal solehnya cepat berat kan mudah-mudahan aja surganya ada tinggian. Jangan ngambil surga yang standar. Nah kalau aku balik yang nanti saya masuk surga di emper dua jadi, jangan di emper dua jadi. Nah itu namanya surga standar. Nah, jangan asal masuk. Mudah-mudahan surganya yang bagusan. Surga kan tingkatan beda-beda. Yang paling bagus Firdaus. Kalau surga itu kayaknya kita agak berat. Susah, nah ibu masih ngantuk mulu. Gak bener, Rasulullah jarang ngantuk, jarang tidur. Nah kita asal kena angin, apalagi dia puasa. Ya udah. Oh iya, waktu udah antara melek dan Waqala alladziina finnar, dan berkata orang-orang dalam api neraka di khazanati jahannam ya, yaitu sedang merasakan pedihnya neraka jahanam, ud'u rabbakum, ayo yang dalam neraka itu pada berdoa kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, kami udah gak kuat, udah gak tahan, tolong ya
kami lapar langsung makan. Ingat bahwa di dunia kalau lapar itu ada yang makan roti, ada yang makan nasi, ada yang makan gandum. Tolong ya Allah. Mereka coba lapar setiap hari, bertahun-tahun, bermiliar-miliar tahun tidak pernah dikasih makan dan dikasih minum, dibakar terus-terusan. Kalau jengkingnya ngantuk, ulernya lilit, mencakek-cakek, aduh subhanallah. Akhirnya apa? Mereka orang neraka kehausan dan kelaparan. Kasih pohon berduri, la yusminu, yang tidak membuat jadi gemuk dan tidak bisa mengurangi lapar. Nah, pohon berduri gimana mau hilangin lapar? Yang ada apa? Udah nggak ada air, dimasukin coba ke dong-dong aja dah. Biji kedong-dong masuk kan, masya Allah, pada nyangkut ini. Nah, akhirnya apa? Tolong kami aus, kasih minum. Kasih, kata Allah. Darah dan nanah yang na'udzubillah min. Kita di dunia jangankan darah menanah mendidih, baru lihat darah nanah ngumpul aja. Sedih banget tuh. Ibu misalnya dikasih makan di depan itu ada steak, ada pizza, ada makanan enak-enak banget. Tapi sampingnya ada darah nanah yang mendidih. Kira-kira kamu makan nggak tuh? Ya, makanannya begitu enak, hilang semua tuh hawa nafsu. Betul. Nah, orang neraka itu subhanallah itu yang dihadapi, masya Allah, menangis menjerit. Nah, akhirnya apa? Dihofif ya, mereka minta diringankan. Anna yawma mina adab. Tolong ya Allah sehari saja ringankan azab neraka. Tuh minta sehari aja katanya, Bu, pengen istirahat. Tapi kata Allah tidak ya. Inilah ulah kalian karena di dunia dulu udah dikasih, yaitu para rasul, para ulama yang melanjutkan sudah menyampaikan dakwanya. Kenapa kalian gak mau dengar? Makanya orang neraka sering berkata, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna bi ashabis sa'ir." Lau kunna, andai saja dulu kami nasma'u mau dengar, aw na'qilu mau berpikir, ma kunna bi ashabis sa'ir, niscaya kami sekarang gak masuk ke dalam neraka sa'ir. Tapi setelah di dunia diajak ngaji, dia demenan nonton sinetron. Iya. Iya, diajak ngaji malah ke bazar. Iya. Diajak ngaji ngobrol. Duh, akhirnya nyesel sendiri. Ada yang ngomong dah, tapi kan Ufareha sekarang banyak TV, banyak radio. Saya mah dengerinnya di rumah aja. Sama nggak ibu datang ke pengajian yang denger radio? Beda. Ibu denger radio, denger TV bagus, berarti kupingnya ibadah. Tapi keberkahannya beda. Karena ibu datang ke pengajian kan jalan tuh dari rumah menuju ke pengajian udah diayomi malaikat. Oh subhanallah. Ibu ketika baru jalan aja udah diampuni dosanya. Duduk di pengajian turun rahmat. Subhanallah, malaikat terus bersama kita. Doain kita. Ibu keluar dari pengajian itu subhanallah, insya Allah dihapus dosanya. Tuh ada kita bisa kita. Tuh enak banget. Nah, kalau di rumah dengerin doang, dan kan cuma kuping doang yang ibadah. Yang lainnya enggak. Nah, jadi keberkahannya beda ya. Di pengajian kan kumpul bersama guru-guru ya. Jadi beda ya. Kalau ada yang ngomong begitu. Tapi kan sekarang umpamanya Ikro juga bisa belajar sendiri. Oke, belajar sendiri dah. Lapangan itunya bisa. Nah, mulai dah. Ayo saya tes. Aja ada ini. Alamak. Ada apa alamak? Rupanya alif lam mim. Yang lagi parah lagi iler. Ternyata apa? Alif lam ro. Nah, kenapa dibaca iler tuh? Gurumu sombong. Belajar sendiri. Makanya emang kudu ada guru. Kalau ibu nggak ada guru, gurunya setan. Daripada gurunya setan, mendingan gurunya saya. Makanya subhanallah tuh orang dalam neraka pada minta diringankan sehari aja Allah. Kan orang ibu kayak gini dah, ibu misalnya sakit atau susah berhari-hari, pasti doanya begitu. Ya Allah tolong ringankan hari ini aja dah ya Allah, kan capek banget nih kan gitu ya.
neraka begitu juga. Nah orang dalam neraka kata Allah tuh nggak bisa sama sekali, Allah tidak akan pernah melihat pada orang-orang yang di neraka. Insya Allah ya. Ayo kita mudah-mudahan dilindungi Ibu ya Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak kita, keluarga kita dari siksa kubur dan siksa api neraka. Subhanallah, di dunia orang menuju ke neraka kayaknya banyak yang lebih disukai daripada menuju ke surga. Orang diajak ngaji sama diajak nonton kayaknya lebih gampang. Insya Allah ya, diajak yang maksiat-maksiat kadang-kadang nggak pakai susah-susah. Kalau diajak ngaji, ibu nyamper tiap hari, masih jalan duluan dia, jalan duluan. Iya tadi ibu yang ngajak sewot, bodo amat lu, ngungkep. Padahal ibu nggak boleh begitu tuh, sampar aja terus, sampar terus ya. Jadi dia ngomong, saya pun pernah nih ngajakin orang, saya udah tahu dia tuh mampu punya duit ya. Ayo Pak, umroh. Terus saya nggak berhenti sampai dia ngomong gini, Bu Haji nggak bosan-bosannya ngajakin saya, nggak bosan sampai Bapak mau. Saya terus mohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan caranya Allah Bapak segera berangkat, Bapak uangnya ada. Subhanallah kemarin Bu, so, ayo Pak cepetan daftar, saya tunggu nih, ayo cepetan saya antar yuk ke imigrasi. Iya ntar Bu Fariha, taunya istri yang suruh berangkat. Istrinya udah haji 2009 nama saya. Udah mah berangkat aja mah. Akhirnya istrinya enggak Ustazah sampai nangis kalau buka doa Ustazah supaya suami saya berangkat. Udah ibu hari suruh berangkat aja lagi. Bikin paspor. Dilalanya Bu mau bikin paspor, aku tuh bawanya lemes aja istrinya. Jadi kayak orang sakit migrain ya. Jadi kayak puyeng aja. Rupanya suaminya kasihan dari istrinya. Kayak sakit lemas terus, khawatir nanti di sono gimana. Akhirnya ada si suaminya, Bu Haji masih ada nggak kesempatan sekarang berangkat? Masih, ayo cepetan. Alhamdulillah. Langsung bikin paspor, langsung vaksin, berangkat. Akhirnya gini, alhamdulillah. Tuh kata ini, wah Bu Haji berhasil juga. Itu namanya caranya Allah Bu. Caranya Allah dilalanya dibikin istrinya orang sehat. Itu caranya Allah sebetulnya. Supaya orang ini Bapak masih bagus bersyukur. Tapi ternyata benar sehat banget. Enak nggak Pak? Enak kok. Saya kan insya Allah abis ini mau daftar haji gitu. Kalau kita ajak susahnya bukan main. Udah nyampe sana kangen. Ya, makanya ibu ini mudah-mudahan ya. Kayaknya sih insya Allah nih roman-roman ini kayaknya nih semua jamaahnya nyampe insya Allah. Ibu nanti diniatin begini Bu, saya pengen bisa haji atau umroh ke Mekah ke Madinah. Mudah-mudahan timbangan saya jadi cepat berat. Mudah-mudahan kalau di sana kan subhanallah Bu, ibu ibadah di Masjidil Haram di Mekah 100.000 tuh 277 tahun. Nah ibu kan nggak nyampe umur segitu. Wah, kayaknya nggak nyampe juga deh romannya. Bukan tolong nggak nyampe. Ibu 100 tahun maaf kalau seandainya ibu dikasih umur 150 tahun. Mau ibu kasih umur 150 tahun? Ya Allah, udah lelah Bu. Ibadah juga kayaknya udah susah. Bangun susah, merem susah, pengen makan susah. Emang begitu katanya yang udah tua banget. Maaf, jangan-jangan ibu ngaca takut sendiri. Tuh kalau ketuaan udah makanya biarin dah umur kita cuma biarin 70 80 ya. Nah, tapi sehat, tapi mudah-mudahan timbangannya, yang penting timbangannya dah kayak ratusan tahun. Ya kan kalau Masya Allah ya, subhanallah kemarin alhamdulillah sendiri sekarang dari program nih. Setiap yang umroh 13 hari, pokoknya insya Allah ada puasanya sehari. Udah di program saya, jadi orang-orang mereka udah paham. Wah ini bawahnya Fariha ya, pasti ada puasanya nih. Jadi saya udah ngomong, tolong nanti hari Kamis atau hari Senin ada puasanya. Pokoknya ada makan pagi di malamin untuk sahur, makan siang di maghribin untuk buka puasa. Udah paham, jadi orang travel udah nurut ya. Kalau ada rombongan saya pasti ada puasanya. Maksudnya apa? Saya khawatir ibu dulu waktu masih jahiliyah. Tahun ini lahir nggak puasa. Akhirnya belum kodo habis masuk lagi Ramadan nyusuin. Akhirnya belum kelar kodo masuk Ramadan lagi hamil lagi. Nah ibu utang itu banyak banget. Karena ibu dulu jahiliyah belum paham, akhirnya tenang-tenang aja. Sekarang udah ngaji, aduh gimana nih saya ngodonya banyak banget nih. Kamu ngodoin mulu tuh kodo.
ngodoin fidyah. Nah, dengan ibu puasa di Mekah 1 hari, insya Allah sama dengan puasa 277 tahun. Nah, mudah-mudahan tertutup tuh. Mudah-mudahan. Yang kemarin haji juga sama, puasa ada sehari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Karena kalau haji waktunya kan panjang, ya. Mudah-mudahan ibu yang memang umroh aja padat, ya. Nah, haji juga DKI menurut perhitungan manusia, ya itu sekarang 15 tahun. Tapi ibu daftar aja, biarin ya. Saya kemarin daftar bu, ngikutin karena jamaah banyak yang daftar. Saya ikut daftar lagi dah untuk bimbing. Saya nanya orang kemana, kira-kira berapa sekarang, berapa tahun? Ya kurang lebih 15 tahun. Nenek-nenek gue 15 tahun ke depan kan udah, Masya Allah. Tapi itu perkiraan manusia ya. Tapi insya Allah 218 udah jadi kayaknya maju. Ini mudah-mudahan nanti nggak sampai 15, mudah-mudahan cuma 5 sampai 10 tahun. Makanya yang punya duit 25.500.000 saya ikut daftar. Ya, ntar pulang ibu lihat ya suratnya ya. Ibu lihat dompet. Iya ya. Ya, jadi dilihatin itu bu, jangan gini bu. Saya mau biarin pengen ke Mekah, yang penting tahu Mekah, jangan tahu Mekah. Pengennya supaya timbangan berat. Mudah-mudahan yang dulu kita jahiliyah banyak kosongnya cepat terisi. Ini pekarangan kita nih, ibaratnya kan kita umur kayak pekarangan nih, dikasih pekarangan lebar banget, itu nanamnya sedikit. Makanya nanti lagi dikubur, aduh nyesel banget, padahal kesempatan buat nanam banyak. Padahal ibaratnya 1 pohon aja nilainya begitu besar. Kenapa saya dulu pekarangannya dibiarkan kosong? Coba diisi semua. Oh, pada begitu makanya orang meninggal dunia, jangankan orang nggak baik, orang yang baik aja masih nyesel ya. Mudah-mudahan kita sekalipun nyeselnya jangan banget ya. Mari kita isi dah pekarangan kita dengan amal soleh yang ikhlas insya Allah ya. Qalu awalam taku ta'tikum, kita lagi bu ya. Mereka berkata ya, yaitu yang ada dalam neraka jahanam, awalam taku ta'tikum, ya, ini berkata siapa nih? Para malaikat ya yang menjaga pintu neraka. Awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat, bukankah dulu telah datang kepada kalian rusulukum, yaitu utusan-utusan Allah untuk kalian, bil bayyinat, dengan menerangkan ayat-ayat dengan jelas. Nah, nanti dibalikin, kenapa kalian sampai nggak ibadah? Bukannya dulu banyak guru yang menerangkan, bukannya dulu banyak guru yang memberikan penjelasan tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Wah, itu kalau misalnya nggak ngerti, nggak paham, nggak jalanin agama, itu yang dibalikin tanya sama malaikat. Bukannya dulu bukan yang ngajar kemana-mana? Ibu bilang apa? Bukannya guru-guru yang lain banyak tuh, ada kiai-kiai, ada ustazah, ada penyelenggara, semuanya berdakwah, memberikan penerangan tentang hukum-hukum mana halal mana haram. Kenapa jadi sampai nggak paham? Tuh dibalikin ya. Qalu bala, iya dulu benar dah, banyak guru, banyak ulama yang menerangkan, tapi kami dulu ngikutin setan. Waktunya ngaji, kami asyik di depan TV. Waktunya ngaji, kami asyik jalan-jalan ke mall. Waktunya ngaji, kami asyik ngobrol bersama teman. Malah yang ngaji, saya ledekin. Ngaji nih, alim nih. Dari ibu yang imannya masih oleng-oleng, ya boleh katain. Tapi kalau yang imannya bagus, ibu diam aja iya. Alhamdulillah. Udah ibu nggak usah ngeladenin, yang orang-orang begitu nggak usah diladenin. Kalau diladenin ibu yang rugi sendiri. Ya dikatain begitu. Dan maaf deh, ada yang saya pernah cerita ya, orang pakai baju baru tumben, pakai baju gamis. Kan emang ibunya sendiri nggak pede kok. Ya. Kalau baru tumben kan biasanya pantas nggak sih kan gitu ya. Ditambah lagi tarik-tarik, mau gamis nih. Nah kalau ibu yang imannya kuat, yang mentalnya kuat, alhamdulillah saya yakin berusaha menutupi aurat. Tapi kalau yang nggak kuat, emang apa sih itu nggak pantas ya? Kamu udah model gitu, jadi nggak. Yang ngatain dosanya besar banget tuh. Aku lagi nutup aurat jadinya dibalik lagi dah. Ibu ngatain model. Jangan ibu, semua manusia nggak boleh. Kita harusnya ketika ada orang yang tadinya nggak baik menjadi baik, harusnya kita alhamdulillah.
Sebenarnya, tuh, dia gak ada malaikat ya, penjelasan. Bukannya dulu udah pada utusan Allah yang menerangkan semua dengan jelas ya. Apalagi para rasul ilmu mujizat dengan mujizat ya. Kadang-kadang itu ya orang-orang yang langsung didakwai Rasulullah SAW. Rasulullah kan ada mujizatnya bu, enak banget ya. Lagi perang, jumlahnya ribuan. Ya Rasulullah kita pengen mandi, pengen sholat, pengen wudhu, gimana ini nggak ada air? Ada air nggak? Sini, air sedikit ini bu, celupin dikit. Bismillah dengan ini kalau muncul. Ini 5 jari keluar kayak keran. Orang ribuan mandi semua, wudhu semua. Coba guru sekarang ada nggak yang gitu? Ibu nggak ada air, ya udah sama sama gurunya nggak punya air. Dan makanya saya heran orang yang langsung didakwai Rasulullah sampai gak beriman. Tuh masya Allah, berarti ini hidayah kalau itu mahal banget tuh. Banyak tuba, nah beruntung. Bagi siapa? Yang nggak pernah melihat Rasul tapi beriman. Nah karena guru sekarang nggak ada yang punya mujizat. Keluarin air nggak bisa. Tongkat punya itu. Saya punya tongkat, tapi nggak bisa jadi lawan, nggak bisa jadi darat. Tongkat saya nggak bisa jadi ular. Tuh, subhanallah. Iya, langsung Rasul yang berdakwah dikasih mujizat masih nggak beriman juga. Masya Allah hidayah tapi memang mahal dan ayo bersyukur dapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu. Nah sekarang gimana nih supaya hidayah ini tambah subur, tambah makmur? Makanya harus banyak dengar tausiah. Ad-dinu an-nasihat, agama itu adalah nasihat. Kalau ibu pengen iman tambah bagus, harus banyak dengar nasihat. Ya saya di sini maaf nggak merasa paling bisa, enggak. Kebetulan aja dikirim sama Allah, ayo untuk berbagi. Makanya saya pakai ngasih istilah ini sekarang mudzakarah. Kita saling mudzakarah namanya bu, saling mengingatkan. Saya gini ngingetin diri saya, ngingetin ibu. Saya bersyukur banget bu, alhamdulillah saya digerakin sama Allah, gerakin di Majlis Taklim. Sementara padahal saya dulu kuliah udah bawa mobil, ya. Subhanallah, coba ibu bawa mobil, yang enak kan apa itu? Praktir sana, praktir sini, mejeng sana, mejeng sini, ganti-ganti pacar. Subhanallah dah. Saya sampai Allah, ya Rob terima kasih, saya dibelokin langsung ke pengajian. Benar, saya benar-benar bersyukur. Kadang-kadang fasilitas yang diberikan oleh Allah yang cukup itu kadang-kadang membuat orang jadi tersesat. Terima kasih ya Allah, saya sekarang berangkat di pengajian. Karena berangkat di pengajian, kan akhirnya lama-lama hati saya jadinya, nah itu bu, ketika berbuat melakukan ini, astagfirullah, kan gitu jadinya. Kalau nggak di pengajian kan jangan istighfar bu. Melakukan kesalahan juga aman-aman aja. Sekarang aja ibu alhamdulillah udah sering di pengajian ya. Kalau melakukan kesalahan sih berasa ya. Astagfirullah, ya Allah. Tadi saya senang nggak sengaja tuh ngomong begitu, keceplosan. Saya besok ketemu saya minta maaf gitu. Malah dulu. Nah ya. Subhanallah ya. Kemudian kalau pada ya akhirnya berdoalah mohon kepada Allah wa ma dzal ghafirina illa fi dhalal. Kata para malaikat, minta coba kepada Allah ya. Nah, marang kafir. Coba minta sama Allah supaya diringankan. Maka tidaklah ada doanya orang kafir kecuali sia-sia ya, sia-sia. Berdoa di neraka ya sia-sia, udah nggak ada gunanya ya. Hadis belum? Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Sesungguhnya kami lanansuru, sungguh akan kami bantu rusulana ya. Jadi utusan-utusan kami kata Allah pasti akan dibantu. Makanya sebetulnya semua orang yang berdakwah pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi misalnya ada orang yang memusuhi kita, pasti Allah yang melindungi kita ya, jangan takut ya. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman juga pasti dibantu sama Allah bu. Jangan takut ya. Ibu misalnya mau menjalankan perintah Allah. Kalau misalnya susah kayak apa, kalau ibu misalnya niat ingin menjalankan perintah Allah, pasti dibantu dalam kondisi apapun ya. Makanya kita terus berniat menegakkan kalimat Allah fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Wa yauma yaqumul asyhad, dan pada hari yaitu akan menjadi saksi ya. Jamaah syahidun wa humul malaikah yasyhaduna li rusul bil balagh ya. Jadi para malaikat juga menyaksikan
kepada para rasul bahwa mereka telah menyampaikan dakwahnya. Para kafirin nabi takdzib, ya, kata malaikat memang orang kafir dulu mendustakan apa yang telah disampaikan oleh para rasul. Yaumala yang fa'ud dzalimin ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar, ya. Pada hari itu la yang fa'ud dzalimin, enggak ada manfaatnya orang-orang yang zalim. Ma'dziratuhum yaitu alasan-alasan mereka. Walahumul la'nah, mereka itu adalah dapat laknat. Laknat itu apa? Al-bu'du minar rahmah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walahum su'udar, dan bagi mereka pasti kembalinya di tempat yang paling buruk, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya Bu ya, sedikit-sedikit pelan-pelan ada ilmunya, kita lebih bisa bertahan ya, jangan ngikutin hawa nafsu ya. Ya insyaallah ya. Untuk itu malam Sabtu depan kita libur dulu. Arisannya terserah Ibu dah. Santai aja lah, musuh